Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo anak-anakku sekalian. Selamat Halo. pagi. Pagi. Nah, perkenalkan ya, nama Ibu Farha Zahra Rahmati. Anak-anakku, sebelum kita memulai kepada pelajaran pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan nih, kabar kalian bagaimana nih? Apakah ada yang sedang sakit? Sepertinya tidak, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti semuanya sedang tidak sakit ya, maksudnya sedang sehat. Nah, sebelum kita memulai kepada pembelajaran, coba Agung untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman angkat tangannya ya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Agung telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran di sini, Ibu mempunyai sebuah tepukan. Nah, tolong disimak ya, Ibu akan memberi contoh. Tepuk hebat, jempol tangan kanan dulu. Kemudian, jempol tangan kiri. Hebat, jempol keduanya ke depan. Coba praktekkan ya semuanya, Ibu pengen melihat. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Hebat. Ih, pintar-pintar ya semuanya. Nah, anak-anakku, coba rapihkan dulu tempat duduknya, rapihkan dulu pakaiannya, dan rapihkan alat tulisnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, di sini Ibu akan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dalam daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang terakhir, nomor 6. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik daratan tinggi, daratan rendah, dan serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan dengan sistematis. Nah,
Selanjutnya kita akan belajar dengan Bapak Agung. Dipersilahkan. Baik adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Siap, Siap. Bapak. Coba Bapak akan cek dulu nih ketika kakak bilang adik-adik, adik-adik langsung bilang siap ya. Coba adik-adik Siap. kalau Bapak bilang perhatikan, adik-adik bilang siap-siap. Itu ya. Coba Ya, Pak. perhatikan. Siap, Siap. 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 Perhatikan. Siap, siap. Siap. Ya, Siap. baik. Adik-adik, kali ini kita akan belajar ya, memulai pembelajaran ya. Baik, yang pertama, coba adik-adik perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Apakah bisa dilihat sama adik-adik? Bisa, Pak. Ya, coba perhatikan ya. Perhatikan gambar tersebut. Itu gambar padi ya, Pak? Iya, betul ya. Betul, Sally. Itu adalah gambar padi yang ada di sawah ya. Coba adik-adik, sekarang setelah kita adik-adik melihat gambar dan memperhatikannya, coba Bapak minta adik-adik semua untuk membaca teks yang berada di samping gambar tersebut. Bapak beri waktu 2 menit ya, masing-masing baca di dalam hati. Ya, Baik, Bapak. Baca dan simak ya. Baik, coba kakak kasih waktu 2 menit untuk membaca teks yang berada di samping gambar padi tersebut. Kan Sudah, Bapak. apakah adik-adik semua sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Ya, Bapak. Sudah ya. Baik. Coba selanjutnya kalau adik-adik sudah selesai membacanya, Bapak akan memberikan pertanyaan nih kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik paham tentang teks yang baca tadi? Coba kakak kasih pertanyaan ya. Coba adik-adik nanti jawab. Nanti kakak tunjuk ya. Coba apa yang kalian ketahui tentang tanaman tersebut? Apa tanaman tersebut? Berarti tadi padi. Coba siapa yang tahu? Ada yang mau menjelaskan? Saya, Bapak. Nah, boleh Alin. So, Tadi apa? Tadi nyeritain padi, bahwa padi itu tanaman yang sehari-hari biasanya dimakan, yaitu jadi nasi, Pak.
Kok tidak ada suaranya, Elin? Coba ulangi lagi. Jadi tadi menceritakan tentang tanaman padi. Nah, padi itu biasanya kita makan sehari-hari. Biasanya kita makan nasi. Nah, nasi itu dari padi, Pak. Betul sekali, Elin. Kita beri tepuk tangan yuk. Yuk, tepuk hebat kita kasih ke Elin. Coba tepuk hebat. Jempol, jempol, Hebat. Hebat. Coba ada nih pertanyaan yang selanjutnya dari kakak. Apa tanaman yang sering adik-adik konsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Coba siapa yang mau jawab? Aku, Pak. Wah, siapa duluan ya? Siapa duluan ya? Coba Farhah dulu deh, Farhah. Farhah coba jawab. Apa tanaman yang sering Farhah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Padi bukan Pak, beras. Betul. Ya, jadi yang dimakan oleh kita itu beras yang diolah, dimasak menjadi nasi. Ya, Nasi. betul. Iya, Pak. Tepuk hebat. Jempol, Hebat. Hebat. sekali ya teman-teman. Coba kakak kasih pertanyaan lagi nih. Oh, mungkin cukup pertanyaannya ya. Jadi mungkin dari Bapak, setelah adik-adik mengamati gambar tersebut, kemudian membaca teks yang ada pada yang tadi adik-adik baca, maka akan menginstruksikan adik-adik untuk membuat pertanyaan ya sebanyak mungkin di lembar kerja peserta didik yang adik-adik punya ya. Siap Kak? Siap, Pak. Jadi adik-adik buat pertanyaan sebanyak mungkin tentang tumbuhan yang kalian pilih di lembar kerja peserta didik. Oke. Baik, nah tadi kita sudah mempelajari apa aja sih pengertian dari padi, bagaimana tahap pertumbuhan padi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang 3 tahap pertumbuhan padi. Nah, di sini ada diagram. Nah, Ibu ingin setiap siswa menuliskan di buku masing-masing 3 tahap pertumbuhan padi yang tadi sudah kita pelajari. Nah, nanti setelah kalian tulis di buku, kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang Ibu kasih waktu ya. Sudah, Bu. Sudah? Pintar. Nah, sekarang kita bahas ya, benar atau tidak jawaban dari adik-adik. Nah, untuk gambar pertama, nah, di sini benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam agar berkecambah. Lalu pada gambar kedua, biji atau benih tadi akan tumbuh hingga
akar dan tunas menonjol keluar. Lalu petani akan menanamnya di ladang padi. Padi juga diberi pupuk secara berkala. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh para petani untuk menghasilkan apa? Nasi yang selalu kita makan sehari-hari. Lalu ada tahap pertumbuhan padi yang ketiga, yaitu selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Padi siap dipanen. Nah, jika sudah seperti ini, padi siap dipanen dan menjadi nasi yang sering kita konsumsi. Dari sini paham? Paham, Ibu. Ibu. Paham, Bu. Pintar, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana sih solusi untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan tanaman padi? Nah, yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Lalu ada yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah, contohnya seperti di kota-kota ya, kita bisa lihat bahwa jarang sekali ada lahan persawahan di tengah-tengah kota. Nah, hal ini sebenarnya mempengaruhi ketersediaan padi. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nah, di sini anak-anak harus menjaga kebersihan. Karena apa? Biasanya jika sampah menumpuk akan terjadi banjir. Dan kalau banjir datang, maka tanaman padi tidak akan tumbuh dan kita bisa kekurangan stok beras. Lalu, yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Hal ini sangat penting ya, jangan sampai saluran air kita tersumbat oleh sampah. Nah, hal ini juga akan menyebabkan banjir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, di sini kita harus bisa menggunakan beras secukupnya, jangan berlebihan. Kalau misalkan kita memasak beras berlebihan, akhirnya dibuang dan itu menyebabkan mubazir. Jadi jangan berlebihan ya. Baik, Bu. Pintar. Nah, di sini Ibu ingin kalian tulis pendapat kalian di lembar kerja peserta didik yang kalian punya ya. Tulis cara menjaga keseimbangan tanaman agar tidak habis. Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, gimana adik-adik sudah semuanya mengerjakan menulisnya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Sudah, coba sekarang kita mengamati gambar yang ada di sini ya. Coba kalian lihat gambar apa aja kira-kira nih? Ada gambar apa aja ya? Kayak ada nelayan, pesawahan, Bu. Ada ada gunung. nelayan, Iya, gunung, sampai Ada gunung. sawah. Sawah, iya betul. Ya. Nah, setelah kalian amati, kira-kira apa sih yang akan kalian pertanyakan tentang gambar yang kalian telah amati tadi? Pastikan kalian terlintas di dalam benak kalian itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Nah, silahkan kalian tulis ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Baik, Bu. Tulis ya adik-adik di lembar kerjanya.
Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah semuanya? Dah. Sudah ya, simpan dulu ya pertanyaannya. Next. Nah, setelah kalian mengamati tadi juga, kalian temukan perbedaan-perbedaannya tidak? Menemukan, Bu. Menemukan ya perbedaan-perbedaannya. Nah, kalian juga coba sebutin apa perbedaannya. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yang pertama itu ada nelayan di lautan, Bu. Iya, Yang betul. kedua itu ada gunung. Iya, Yang betul. ketiga itu persawahan, Ibu. Beda semuanya. Beda semuanya ya. Nah, Iya. sekarang akan dijelaskan lebih detail lagi. Baik. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai karakteristik bentang alam yang telah kita amati pada gambar-gambar tadi ya. Yang pertama ada pantai. Nah, pantai adalah next. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan objek wisata. Nah, yang kalian amati tadi, gambar pertama itu ada nelayan ya, sedang mengambil ikan. Nah, itu nelayan sedang mengambil ikan di pantai dan akan berangkat ke laut. Lalu, pantai itu kan ada yang landai dan ada pula yang terjal. Nah, pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Salah satunya siapa yang tahu? Objek Saya, wisata. Bu. Saya, Bu. Saya. Apa coba sebutkan? Pamengpek, Bu. Oh Mandaran. iya, Pantai Pamengpek ya. Coba ada lagi? Pantai apa? Pantai Iya, Bu, Pangandaran, aku, Bu. Pramuka, Ibu. Oh iya, banyak sekali ya pantai Aku, yang Ibu, aku. dijadikan objek wisata. Ya, Gung, apa, Gung? Pantai Iya, Bu. apa? Aku suka ke pantai, Bu, setiap liburan semester bersama Oh keluarga iya. ke Pantai Ancol. Oh iya, seru sekali ya. Kalian bisa tahu sekarang bahwasannya pantai yang dijadikan objek wisata itu adalah pantai yang landai. Landai. Lalu yang selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan objek wisata dan usaha perkebunan. Nah, dapat kita ketahui dataran tinggi itu seperti halnya di mana? Ada yang tahu nggak? Ada, Bu. Lembang, Di Bogor, Ibu. Bu. Ya, betul sekali. Di mana? Lagi, siapa yang tahu? Bogor. Ya, Gunung. betul. Di puncak ya. Di puncak Bogor. Itu ya. Dimanfaatkan untuk peristirahatan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya villa-villa itu banyaknya terdapat di dataran tinggi ya. Karena bisa digunakan untuk tempat peristirahatan atau tempat refreshing kayak gitu ya. Objek wisata. Lalu ada usaha perkebunan. Seperti halnya di Ciwidey gitu ya, itu termasuk pada dataran tinggi, permukaan dataran tinggi. Nah, yang terakhir ada dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah juga banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, perindustrian, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Jadi, selain dari pesisir pantai,
yang kita tempati saat ini juga termasuk pada dataran rendah. Rumah-rumah kita itu terdapat pada dataran rendah ya. Baik. Oh, Sudah dapat dipahami? sudah Ibu. Paham, Ibu. Sekarang kalian tahu ya mengenai karakteristik bentang alam. Lalu selanjutnya kita mencoba karakteristik ketiga bentang alam tersebut. Marilah kita mencoba isi tabel tentang karakteristik bentang alam berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks yang telah kita baca juga Ibu jelaskan tadi ya. Kamu atau kalian semuanya dapat mengisinya di lembar kerja peserta didik. Udah ada lembar kerjanya, sudah siap? Sudah, Bu. Siap, Bu. Ibu, sudah Yuk, ada. kita coba. Nih, yang pertama pantai. Pantai memiliki lokasi di mana? Coba dijawab. Siapa yang tahu? Lokasinya di mana tadi? Daratan. Saya, Bu, saya. Iya, Farha silahkan. Pantai itu lokasinya di daratan rendah, bukan, Bu? Ya, lebih tepatnya kita samain ya. Next. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi lokasinya itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Laut. Ya. Yang jawabannya kurang tepat boleh dibenarkan ya. Lalu, siapa yang tahu ciri-ciri pantai? Tadi kita telah baca. Ciri-ciri pantai apa? Ada yang tahu tidak? Berbatasan dengan laut, Ibu. Coba kita cek jawabannya ya bersama. Nah, benar ya. Ciri-ciri pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Lalu yang ketiga, pantai. Pantai memiliki sumber daya alamnya apa? Coba jawabannya apa menurut kalian? Ikan. Ya, betul. Apalagi selain dari Wisata. ikan? Wisata, Bu. Iya, bisa. Lalu apalagi? Banyak ya. Mari kita cek jawabannya. Betul. Salah satunya ikan, rumput laut, dan kerang. Wisata juga bisa menjadi sumber daya alam ya, yang dimanfaatkan. Lalu, yang keempat ada manfaat pantai. Apa tuh manfaat pantai? Untuk wisata, Ibu. Nah, betul. Jawaban Agung tadi juga ya betul. Termasuk pada manfaat pantai. Menjadikannya objek wisata. Ya. Nah, kalau mata pencarian penduduk di pantai itu apa? Nelayan. Nelayan, Bu. Ya, betul sekali. Pada tahu ya, di gambar juga sudah jelas ya tertera bahwasanya mata pencarian penduduk di pesisir pantai itu nelayan dan ada juga yang jadi petani tambak. Lalu nih dataran tinggi, ada yang tahu dataran tinggi lokasinya di mana? Di atas permukaan laut 500 meter, bukan, Bu? Nah, betul sekali. Kita cek jawabannya. Ya, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Pokoknya mah tinggi gitu, dataran tinggi namanya juga dataran tinggi kan. Nah, dataran tinggi memiliki ciri-ciri apa? Ketinggiannya 500 meter, bukan, Ibu? Ya, betul sekali. Udah dijelaskan ya tadi bahwa ketinggian dataran tinggi itu 500 meter di atas permukaan laut. Lalu sumber daya alam yang ada di dataran tinggi itu ada apa aja? Sayuran. Iya. Kita cek jawabannya. Betul tidak? Betul, tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Biasanya ya di dataran tinggi itu banyak ya terdapat tanaman-tanaman sayuran dan buah-buahan. Seperti kita
pernah melihatnya gitu di dataran tinggi. Lalu di dataran tinggi ini memiliki manfaat untuk apa? Tadi ada coba titik. Objek wisata bukan, Bu? Ya, kita coba cek jawabannya. Benar. Manfaat dari dataran tinggi itu bisa jadi objek wisata, salah satunya tempat peristirahatan juga, refreshing gitu ya, dan perkebunan. Lalu yang terakhir, mata pencarian penduduk di dataran tinggi itu apa? Petani, Bu. Ini bisa, Bu. Kita cek jawabannya ya. Betul. Mata pencarian yang ada pada penduduk dataran itu biasanya petani dan pekebun. Lalu yang terakhir dataran rendah ya. Dataran rendah memiliki lokasi di mana? Ada yang tahu? Pasti rendah ya. Pasti di bawah dataran tinggi. Berapa coba ketinggiannya? Ada yang tahu? Tadi dalam teks ada. Berapa coba? Kurang dari 200 meter, bukan, Ibu? Yuk, mari kita cek ya jawabannya. Nah, permukaan bumi yang datarnya dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Betul sekali ya. Lalu ciri-ciri dataran rendah itu apa? Disebutkan tadi. Coba disebutkan tadi. Ciri-ciri dari dataran rendah itu apa? Tingginya kurang dari 200 meter, Ibu. Coba kita cek. Coba kita cek jawabannya. Betul, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Lalu ada sumber daya alam di dataran rendah itu ada apa aja? Coba, yang tahu siapa? Buah-buahan. Kelapa Iya. sawit. Padi. Iya, betul. Kita cek jawabannya ya. Nah, betul ya. Sumber daya alam yang ada di dataran rendah itu ada buah-buahan, sayuran juga ya, termasuk padi ya, sawah juga itu sumber daya alamnya ya. Dan ada juga hewan ternak. Kita bisa menernak misal ayam di dataran rendah. Lalu ada manfaat dataran rendah, siapa yang tahu? Manfaatnya apa? Perumahan. Penduduk. Yuk kita cek jawabannya. Nah, manfaat dataran rendah itu ada menjadikannya pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Perumahan juga bisa ya tadi. Bisa kalian tulis di lembar kerja masing-masing. Nah, yang terakhir, mata pencarian penduduk dataran rendah itu apa sih? Apa? Ada yang tahu? Petani. Petani, Bu. Petani, Bu. Iya, betul sekali, petani. Kita cek jawabannya. Nah, betul kan, petani. Adapun karyawan dan buruh, seperti halnya di daerah-daerah kita termasuk dataran rendah, banyak yang menjadi karyawan dan buruh. Sekian materi dari Ibu. Anak-anak tadi bersama Ibu dan Bapak Guru, kita belajar tentang apa saja ya? Tentang padi, Bu. Tentang menanam padi. Tentang Terus pertumbuhan upaya padi, melestarikan padi, Bu. tentang daratan tinggi, daratan rendah, Tentang masalah tentang pantai. Nah, Ibu. betul ya. Tadi kita belajar tentang padi. Kita jadi tahu ya bahwa padi nanti akan diubah menjadi beras untuk kita makan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bentang alam. Ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang proses pertumbuhan padi hingga diolah menjadi nasi. Siap-siap ya untuk pertemuan minggu depan.
Oke, Ibu. Oke, Ibu. Nah, pembelajaran kita hari ini berarti telah selesai ya. Mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, terima kasih atas hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak.